Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir yang ringkas dari Taisir Karim Ar-Rahman sampai pada ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Laisu sawa'a min ahli al-kitab ummatun qa'imatun yatluna ayati Allahi ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang masih surat Ali Imran ayat yang ke-113, 114 dan 115. Laisu sawa'a, dan tidak sama, kata Allah, min ahlil kitab, dari kalangan ahlil kitab, ada ummatun qa'imatun yatluna ayatillah, ada satu umat yang tegak membacakan ayat-ayat Allah di malam hari, ana al-laili wa hum yasjudun, dalam keadaan mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir, mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'ruf, yang menyuruh kepada yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemunkaran-kemunkaran. Wa yusari'una fil khairat, dan mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa ulaika minas salihin, dan merekalah orang-orang yang saleh. Wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaru, dan apa yang mereka kerjakan dari kebaikan maka tidak diingkari. Wallahu alimun bil muttaqin. Qala Syekh Sa'di rahimahullah fi tafsirihi Taisir Al-Karim Ar-Rahman, lamma bayyana ta'ala الفرقة الفاسقة من أهل الكتاب وبين أفعالهم وعقوباتهم بينها هنا al-ummah al-mustaqimah. Kata Syekh Sa'di rahimahullah,
ketika Allah menjelaskan golongan yang fasik dari kalangan ahlul kitab dan bagaimana perbuatan-perbuatan mereka dan bagaimana balasan Allah terhadap mereka, maka kemudian Allah terangkan hahuna di sini tentang umat yang ada di tengah mereka yang masih mustaqimah, yang masih lurus. Wa bayyana af'alaha wa thawabaha. Dan dijelaskan pula perbuatan-perbuatan mereka yang baik, wa thawabaha, dan pahala-pahalanya. Fa akhbara annahum la yastawun 'indahu. Dijelaskan bahwa mereka tidak sama. Hada wa hada laisu sawa. Haula wa haula. Fusaquhum, orang-orang fasik min ahlil kitab, dan orang-orang yang mustaqimah minhum laisu sawa, tidak sama. Allah katakan laisu sawa'a, fa akhbar annahum la yastawuna 'indahu bal bayyanahum min al-firaq ma la yumkin wasfuhu. Nah, bal bainahum min al-firaq ma la yumkin wasfuhu, bahkan di antara mereka ada firqah yang tidak mungkin bisa dijelaskan gambarannya. Fa amma tilka at-ta'ifah al-fasiqah, adapun golongan yang sudah dijelaskan kefasikannya, faqad madha wasfuhum, sudah lewat penjelasannya bagaimana keadaan mereka. Wa amma haula'il mu'minun, adapun mereka orang-orang yang beriman di tengah-tengah ahlul kitab, faqala ta'ala minhum ummatun qa'imah, di antara mereka ada ummatun qa'imatun ay mustaqimah ala dinillah, yang masih tegak di atas agama Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh nabi-nabi mereka, berpegang dengan kitab-kitab yang Allah turunkan pada mereka. Qa'imatun bima alzamaha Allah bihi minal ma'murat, mereka tegak dengan apa yang Allah wajibkan pada mereka dari perintah-perintah. Wa min dzalika qiyamuha bis shalah, di antaranya mereka menegakkan salat. Yatluna ayatillah, mereka membacakan ayat-ayat Allah ana al-laili, di malam hari. Wa hum yasjudun, dan mereka salat sujud. Wa hadza bayan li salatihim. Kalimat hum yasjudun bukan berarti membaca Quran dalam keadaan sujud, tetapi maknanya mereka yusallun, yakni tasmiyatus salah bima aw bi syai'in minha, menamakan salat dengan sebagian daripadanya. Kadang salat dinamakan dengan ruku', kadang salat dinamakan dengan sujud, sehingga dikatakan fayarka rak'atain. Fayarka ay fayusalli rak'atain. Demikian pula dikatakan wa yasjudun wa hum yasjudun ay hum yusallun. Qala, dikatakan bayan li salatihim fi awqatil laili, di waktu-waktu malam. Wa tuli tahajjudihim wa tilawatihim li kitab rabbihim, dan menerangkan betapa panjangnya salat mereka dalam tahajud mereka di malam hari. Bagaimana mereka membaca kitab Allah, kitab Rabb mereka. Wa itarihim al-khudu' war-ruku' was-sujud, di mana mereka lebih memilih untuk tunduk, untuk ruku' dan sujud di malam hari. Ini lebih memilih beribadah pada Allah Subhanahu wa taala daripada kepentingan dirinya, yaitu istirahat dan tidur. Mengapa demikian? Li'annahum yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Karena di tengah mereka, kalau mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Hadza barakallahu fikum qabla bi'tsati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebelum dibangkitkannya, sebelum diutusnya Rasulullah SAW, maka ahli kitab dibagi dua. Ada yang fasik, kafir, ada yang beriman. Ada yang beribadah pada Allah Ta'ala,
dan seterusnya. Laisu sawa, tidak sama antara keduanya. Mukminun dibalas dengan pahala di sisi Allah sebagaimana layaknya kaum mukminin. Sedangkan kuffar, fasiqun, yang mereka memutarbalikkan ayat dan seterusnya, mereka akan terancam dengan ancaman azab sebagaimana layaknya orang-orang fasik, kafir yang menyimpang. Tetapi setelah diutusnya Rasulullah SAW, maka tidak ada dari mereka yang beriman kecuali wajib beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalimat tadi, laisu sawa'a, jangan kalian terapkan sekarang. Hati-hati, di antara Nasrani juga ada yang beriman. Ya akhi, di kalangan Yahudi juga ada yang beriman. Allah bilang laisu sawa. Bahwa di antara mereka ada ummatun qa'imatun. Itu salah paham namanya. Mengapa? Mereka sudah jelas-jelas mengingkari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan orang-orang beriman yang dimaksud di sini adalah sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dan ketika diutus, mereka diuji dengan keimanan berikutnya. Apakah beriman kepada Nabi yang diberitakan oleh Nabi-Nabi mereka atau tidak? Apakah mereka mau menerima berita dari Nabi Isa dan Nabi Musa bahwa akan datangnya seorang Nabi yang namanya Muhammad SAW atau tidak? Kalau mau beriman dengan berita tersebut dan beriman kepadanya, mereka mukminun. Kalau tidak mau, maka mereka kufar. Mereka orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Itu sebagai catatan saja, agar jangan sampai salah paham. Sebagaimana beberapa kelompok yang berpura-pura bodoh. Bukan bodoh beneran kayaknya. Kalau bodoh beneran mungkin dimaklumi. Tetapi dia mutajahil, berpura-pura bodoh. Mereka orang-orang yang memang ingin memutarbalikkan agama. Kemudian menyatakan bahwa bukan Islam saja yang masuk surga. Yahudi juga bisa masuk surga. Nasrani juga bisa masuk surga. Kemudian bawa ayat-ayat ini. Kabur. Kita bicara Yahudi yang mana? Yang dulu atau yang sekarang? Yang dulu belum datang Nabi Muhammad SAW, kita katakan iya, di antara mereka ada yang beriman. Kaum Nasrani dulu sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, naam, di antara mereka ada yang beriman. Tetapi setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, ma wasi'ahum illa tiba'i, kata Nabi SAW. Ma wasi'ahum illa tiba'i. Rasulullah SAW menyatakan gak ada pilihan mereka kecuali harus ikut aku. Kalau tidak ikut Nabi Muhammad SAW, kuffar seluruhnya, tidak terkecuali. Minum tidak ada, semuanya kuffar. Ikhwani fi din a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja dalam perlakuan memang ada berbeda-beda. Bisa diperlakukan sebagai kafir harbi, kadang-kadang diperlakukan sebagai kafir zimmi, sebagaimana diperintahkan oleh Nabi, kadang-kadang diperlakukan sebagai kafir mu'ahad, tergantung keadaannya. Tapi kufarnya, kufar semuanya. Aika imanil mu'minin. Ini mereka beriman seperti berimannya orang-orang beriman. Imanan yujib lahumul iman bikulli nabiyyin arsalahu. Lihat ucapan Syekh Sa'di rahimahullah. Ini beriman dengan benar-benar beriman selayaknya orang beriman. Yaitu konsekuensinya beriman dengan seluruh nabi yang diutus. Bikulli nabiyyin arsalahu. Wa kullu kitabin anzalahu. Dan juga beriman dengan semua kitab yang diturunkan. Wa khassal iman bil yaumil akhir li'anna al-iman al-haqiqi bil yaumil akhir yahussul mu'min bihi ala ma yuqarribuhu ila Allah. Kenapa dikhususkan di sini disebutkan billah wa bil yaumil akhir? Justru tidak disebut wa bil anbiya wa bil rusul. Mengapa hari akhir yang disebut? Karena hari akhir adalah perkara yang sangat berkait dengan keimanan kepada apa yang akan terjadi di hari akhir secara keseluruhan. Yang itu semua akan mempengaruhi hati seseorang dan amalan seseorang. Limadha? Li'annahu yahussul mu'min bihi ala ma yuqarribuhu ila Allah. Karena iman kepada hari akhir akan mendorong seorang mukmin untuk beramal dengan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau nggak percaya pada adanya surga dan neraka, dia nggak akan berharap surga, nggak akan takut neraka.
Sehingga tidak takut untuk berbuat dosa dan tidak semangat untuk beramal saleh. Seorang mukmin semangat beramal saleh dan takut berbuat dosa karena beriman pada jannah wan nar. Dan itu termasuk hari akhir. Karena mereka beriman pada yaumul hisab, hari perhitungan. Karena mereka takut adanya wazn, adanya timbangan amalan-amalan. Oleh karena itulah mereka semangat beramal saleh dan menghindari dosa-dosa. Maka beriman pada hari akhir sering kali disebut. Bahkan kadang kalau diringkas, beriman pada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Betapa banyaknya ayat yang memerintahkan sesuatu dengan mengingatkan iman pada hari akhir. Karena sangat mempengaruhi jiwa seseorang. Qala rahimahullahu ta'ala, yahuthul mu'min bihi ala ma yuqarribuhu ila Allah wa yuthabu alaihi fi dhalikal yawm wa tarki kulli ma yu'aqab alaihi fi dhalikal yawm. Karena keimanan pada hari akhir akan mendorong seseorang untuk beramal apa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan pahala di hari tersebut, di hari akhir. Dan meninggalkan apa-apa yang akan menjadikan bahaya, ancaman azab di hari tersebut, yaitu hari akhir. Maka sifat pertama, yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dilanjutkan wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka menyuruh pada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Fa hasala minhum takmil anfusihim bil imani wa lawazimihi. Maka terjadilah di tengah mereka, di tengah orang yang beriman tadi, penyempurnanya. Intinya beriman pada Allah dan hari akhir. Pelengkapnya, penyempurnanya, mereka menyuruh pada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Ini penyempurna. Li'annal iman yang hakiki pasti akan terwujud dan tercermin pada amal perbuatannya, bukan hanya dalam hatinya. Dalam hatinya na'am, itu pokok. Keyakinan terhadap hari akhir menjadikan dia semangat. Tapi mana buktinya? Pengamalan. Mengamalkan dan mengajak orang untuk mengamalkan amalan-amalan saleh. Dia menghindari dan mengajak orang lain untuk menghindari dari amalan-amalan saleh, amalan yang jelek. Wa takmil ghairihim bi amrihim bi kulli khair. Dan pengamalan praktek amal saleh itu penyempurna tauhid, penyempurna keimanan. Berarti mereka menyempurnakan imannya dengan pengamalan dan mengajak orang lain untuk menyempurnakan keimanan. Wa nayuhum an kulli syarrin, dan melarang mereka dari segala macam kejelekan. Wa min dzalik hattuhum ahla dinihim wa ghairihim 'ala al-iman bi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya adalah anjuran mereka, golongan dari ahlu dinihim, para pemegang agama-agama tersebut, mengajak orang lain untuk beriman kepada apa yang diimani oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga diriwayatkan tentang seorang pendeta yang didatangi oleh Khadijah bersama Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan wahyu pertama. Apa ucapan beliau? Lau kuntu jada'an hina akhrajaka qaumuk. Rasulullah SAW terheran-heran, awa mukhrijiyahum. Sungguh kalau aku masih muda, perkasa,
Ketika engkau dikusir oleh kaummu, kami akan membelamu. Rasulullah SAW terheran-heran, apakah aku akan diusir oleh kaumku? Tidak ada yang membawa seperti apa yang kau bawa, kecuali akan diusir oleh kaumnya. Dan aku akan membelamu. Apa maknanya? Dia ahli kitab, tapi mukmin. Demikian pula ketika pamannya Abu Talib membawa Rasulullah SAW dalam keadaan masih kecil. Ada seorang pendeta yang melihat dari kejauhan. Di antara ciri-cirinya, diikuti oleh awan yang menaunginya sepanjang jalan. Maka pendeta tadi mengundangnya untuk makan di rumahnya. Dia lihat ciri-ciri yang hadir semuanya. Enggak ada yang dia ketahui dari kitab dia, pendeta tadi. Maka dia terheran-heran. Apakah ada orang lain bersama kalian yang tidak hadir di sini? Enggak ada. Enggak mungkin, kata dia. Pasti ada. Aku melihat awan mengikuti kamu, mengikuti kalian. Kecuali seorang anak yang aku suruh untuk menjaga barang-barang kami. Suruh ke sini. Dipanggillah Rasulullah SAW waktu itu masih kecil. Dibawa pergi dagang oleh pamannya. Maka kata pendeta tadi ketika melihat ciri-cirinya, jaga anakmu ini. Dia akan menjadi orang besar. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Bahkan Raja Romawi dalam keadaan ketika mendengar datangnya pedagang-pedagang Quraisy dipanggil, ditanya, orang yang mengaku nabi di negerimu, siapa dia? Oh, dia begini-begini. Apakah ada atasannya, nenek moyangnya yang pernah jadi raja? Tidak ada. Apakah dia pernah berdusta? Sebelum ini tidak pernah, baru sekarang dia berdusta. Apakah ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan? Sampai kemudian kesimpulannya, kata dia, sungguh aku bertanya kepadamu, apakah dia nenek moyangnya ada yang pernah jadi raja? Kalian jawab tidak. Berarti anak ini atau orang ini bukan ingin menjadi raja. Bukan ingin merebut kembali tahta kerajaan bapaknya dan nenek moyangnya. Bukan. Berarti dia bukan ambisi kekuasaan. Berarti dia ada sesuatu yang lain. Pertanyaan saya yang kedua. Saya tanyakan apakah dia pernah berdusta. Kalian katakan tidak pernah. Ini dusta pertamanya. Maka saya jawab. Apakah mungkin selama ini sampai 40 tahun dia tidak pernah berdusta pada manusia. Tiba-tiba dia berdusta atas nama Allah? Tidak mungkin. Lihat ucapannya. Nasrani. Tetapi sayangnya dia lebih memilih ambisi dunia. Sehingga dia berkata dengan kalimat, kalau saja diutus di negeriku, aku akan cuci kakinya. Aku akan cium kakinya. Dan dikumpulkanlah. Dia penguasa. Bawahan-bawahannya, menteri-menterinya semuanya di dalam kerajaan. Dalam satu ruangan khusus. Dikunci semua pintu-pintunya. Dia pegang kuncinya. Dia ajak mereka semuanya untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Aku mendengar ada seorang nabi yang diutus di negeri Arab. Ciri-cirinya, beritanya persis sama dengan yang kita dengar dalam kitab-kitab kita. Maka bagaimana pendapat kalian kalau kita beriman kepadanya? Kita ikut dia. Ternyata seluruhnya marah. Ketika mereka marah, mereka berlarian ke pintu-pintu. Semua pintu dalam keadaan dikunci. Kata raja tadi, sungguh aku cuma ngetes kalian. Bagaimana keimanan kalian pada agama nenek moyang kita? Ternyata kalian orang-orang yang kuat. Astagfirullah. Fakkar wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar. Celaka dia. Bagaimana dia menentukan? Bagaimana dia memilih? Lebih memilih untuk mengikuti masyarakatnya, rakyatnya, bawahannya daripada mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah masuk di hatinya bahwa ini benar. Tidak mungkin salah. Karena sudah tahu dia dengan kecerdasannya. Masa 40 tahun tidak pernah berdusta kepada manusia, tiba-tiba berdusta atas nama Allah? Gak mungkin. Kok lebih berani? Demikian pula, dia bukan orang yang ambisi kekuasaan karena bukan turunan kerajaan. Dan masih sekian lagi pertanyaan-pertanyaan dia. Ini barakallahu fiikum. Di antara mereka ada
yang beriman pada Allah dan yaumil akhir, dan beriman pada nabi-nabi, dan beriman pula pada kitab-kitab yang diturunkan, termasuk di dalamnya beriman kepada berita akan datangnya seorang nabi dengan ciri-ciri begini dan begitu. Minhum al-mu'minun, di antara mereka ada yang mukminun, wa aktsaruhum fasiqun, tapi kebanyakan mereka orang-orang yang fasiqun. Fasiqun ay kharijun, keluar dari keimanan, kufur. Qala, dikatakan fahassala wa nahum wa min dalika, di antaranya adalah ajakan mereka untuk beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma wasafahum bil himamil aliyah, kemudian disifati pula mereka dengan sifat-sifat yang sangat tinggi, sangat mulia. Wa yusari'una fil khairat, dan berlomba-lomba dengan kebaikan. Orang beramal baik banyak, tetapi jarang orang yang berlomba-lomba dengan kebaikan. Yang berbuat baik, ada orang lain mengucapkan alhamdulillah. Banyaknya begitu. Saya membantu, ada orang yang lain bantu, alhamdulillah. Selamat bukan saya. Ada yang mau nyumbang, biar saya saja, alhamdulillah uang saya utuh. Kan begitu. Itu kebanyakan. Dia punya niat, tapi tidak berlomba. Berarti berlomba itu sudah paling tinggi. Wa yusari'una fil khairat, maka dikatakan a'lal himam, semangat yang paling tingginya. Dan itu sifat para sahabat. Itu sifat para sahabat. Allah Subhanahu wa taala membagi ahlul istifa menjadi 3 golongan. Tsumma awratna al-kitaba alladziina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab ini kepada orang-orang yang kami pilih. Istafaina min ibadina. Maka dijuluki oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan lainnya dengan ahlul istifa. Tsumma awratna al-kitaba alladziina istafaina min ibadina. Faminhum, di antara mereka ada yang zalimun li nafsih, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Ahlul istifa ini orang-orang baik semuanya, yang berpegang dengan kitab, tetapi jenisnya ada 3. Minhum zalimun li nafsih, di antara mereka ada yang masih mendolimi dirinya sendiri, yang masih berbuat dosa, jatuh-jatuh dalam kesalahan dan sebagainya, dan itu yang terbanyak. Ya Pak ya. Itu yang terbanyak. Yang kedua muqtasid, pas-pasan, yang wajibnya dikerjakan, yang haramnya ditinggalkan. Titik. Yang ketiga yang paling bagusnya dan paling sedikitnya, wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Ternyata di antara ahli kitab ada ummatun qaimatun. Disebutkan sifat-sifatnya sampai Allah gambarkan dengan sifat yang mulia ini, yaitu yusari'una fil khairat. Yusari'una fil khairat. Di antara mereka adalah Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu. Seorang dari kalangan Yahudi yang beriman kepada Rasulullah SAW, percaya, yakin dan berlomba-lomba dengan kebaikan. Sampai menyatakan, ya Rasulullah, mereka belum tahu tentang keimananku. Bagaimana kalau aku tegakkan hujah di tengah mereka? Diizinkan Rasulullah SAW. Maka dikumpulkan Yahudi. Wahai kaumku, wahai Bani Israel, wahai bangsa Yahudi, kalian kenal siapa aku? Mereka mengatakan, kami kenal engkau khairuna wabnu khairina. Engkau sebaik-baik kami, anaknya orang terbaik kami, orang hebat kami, anaknya orang-orang hebat kami. Ketahuilah bahwa apa yang diberitakan di dalam Taurat dan apa yang diberitakan oleh Nabi Nabi Musa alaihissalam tentang Nabi yang akan datang, itu sungguh demi Allah ada pada beliau. Disuruh keluar Rasulullah SAW.
maka berimanlah kepadanya. Aku telah beriman kepadanya. Tiba-tiba ahlul kitab tadi berbalik menyatakan anta syarruna wa ibnu syarrina. Engkau sejelek-jelek kami, anaknya orang jelek kami, turunan dari orang-orang jelek kami. Ikhwan fillah a'azakumullah. Memang kebanyakan seperti mereka Yahudi, tapi ada seperti sahabat yang mulia Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum. Maka itu yang dimaksud dalam ayat ini ketika disebutkan dengan kalimat min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillah. Jangan kemudian berkata dengan syubhat bahwa di antara Nasrani ada yang mukminin loh, di antara Yahudi ada yang beriman loh. Jangan sembarangan kalian menyamaratakan mereka. Loh. Ini dungu atau berpura-pura dungu. Bukan itu yang dimaksud sama sekali. Kalau jelas-jelas mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bukan orang mukmin, tidak dikatakan mukminun, apalagi dikatakan yusari'una fil khairat. Di antara musara'ah fil khairat adalah yad'u ila Allah wa yad'u ila ittiba'ir rasul. Hadi khairat. Yubadiruna ilaiha wa yantahizuna al-fursa fiha. Berlomba-lomba untuk mengerjakan amal saleh dan mereka bersaing untuk mendapatkan kesempatan untuk bisa beramal saleh. Wa yaf'alunaha fi awwali waqtin imkaniha atau fi awwali waqti imkaniha. Dan mereka berlomba untuk mengerjakan di awal waktu yang memungkinkan. Kalau di awal waktu yang tidak memungkinkan tidak sah. Tapi di awal waktu yang memungkinkan. Wadzalika min syiddati raghbatihim fil khair. Ini karena semangatnya mereka untuk mendapatkan kebaikan. Wa ma'rifatihim bi fawaidihi wa husni awaidihi. Karena mereka kenal faedah-faedah beramal saleh dan hikmah-hikmahnya, pahala-pahalanya dan husni awaidihi. Kebaikan apa yang kembali kepadanya nanti. Balik kepada dirinya. Fahaulai alladzina wasafahumullah bihadhihi sifat al-jamilah wal af'al al-jalilah minas salihin. Maka merekalah yang disifati dengan sifat-sifat tadi, mereka orang-orang salihin. Berarti kalau kita bicara jeleknya Yahudi, jeleknya Nasrani, jeleknya Ahlul Kitab, kecuali mereka-mereka yang mukminun yang dulu. Paham maksudnya? Laisu sawa. Jangan kita anggap ucapan kita termasuk menjelekkan mereka. Jangan. Di antara Bani Israel ada al-anbiya, ada salihin, ada mukminin. Di antara mereka ada orang-orang yang ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Di antara mereka ada yang lebih dari kalian seluruhnya. yakni dalam beramal saleh. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam Israiliyat dikisahkan bahkan disuruh diuji dengan perintah ujian untuk memberikan sedekah dengan dagingnya sendiri, dia potong dagingnya. Wallahu taala a'lam. Dari kisah-kisah Israiliyat, potong sendiri oleh dia, oleh dirinya sendiri, karena diperintah oleh Allah SWT. Bahkan yang dalam Quran, tubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum, berat, thaqil. Tapi mereka ada yang lulus dalam ujian seperti itu. Ini barakallahu fikum. Yang kita bahas adalah mereka-mereka yang kafir fasik dari ahli kitab, yang memang tidak mau beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang sekarang seluruhnya enggak beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka semuanya kufar. Alladzina yudkhiluhumullah fi rahmatih. Merekalah yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam rahmatnya. Wa yataghammadahum bi ghufranih, yang akan diliputi oleh ampunannya. Wa yuniluhum min fadlih, yang akan didapatkan bagi mereka fadilah-fadilahnya dan kebaikan-kebaikannya. Wa annahum mahma fa'alu min khair, bahwa mereka bagaimanapun mereka beramal kebaikan,
qalilan kana au katsiran, sedikit ataupun banyak, falan yukfaru, enggak akan diingkari. Akan dicatat, akan dibalas. Ay la yuharrimuhu wa yafutu ajrahu. Mereka enggak akan terhalang dari pahalanya. Mereka enggak akan kehilangan balasan baiknya. Jangan khawatir. Mahma fa'alu min khair. Bagaimanapun mereka kerjakan kebaikan sedikit ataupun banyak dihitung oleh Allah. Bal yutibuhumullah ala dzalika akmal thawab. Akan dibalas oleh Allah dengan sebesar atau dengan sesempurna-sempurna balasan. Walakin al-a'mal thawabuha tab'un lima yaqumu biqalbi sahibiha. Tetapi yang namanya amalan-amalan pahalanya tergantung dengan apa yang ada dalam hatinya, tergantung pada niatnya. Minal imani wat taqwa. Kalau di hatinya ada keimanan dan ketakwaan dan amalannya dikerjakan dengan dasar keimanan dan ketakwaan, pahalanya sempurna dan dilipatkan oleh Allah sekehendaknya. Tetapi kalau amalan-amalan yang sama di hatinya enggak ada keimanan dan ketakwaan, hanya taqlidan wa kadiban, hanya kedustaan dan berpura-pura, maka tentunya enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Falihada qal, oleh karena itu Allah berfirman, wallahu alimun bil muttaqin. Allah tahu siapa yang muttaqin. Mungkin yang mengerjakan amalan soleh itu banyak, semuanya mengerjakan. Tetapi Allah alimun bil muttaqin. Yang ini yang muttaqin diberi pahala, yang ini munafiqin enggak dapat pahala. Padahal sama-sama berdiri, sama-sama ruku, sama-sama sujud, sama-sama berpura-pura seperti berpuasa. Wallahu ta'ala alam bissawab. Apakah dia puasa atau tidak. Tetapi Allah lebih tahu siapa yang muttaqin. Kama qala ta'ala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja yang akan Allah terima adalah dari orang-orang yang takwa. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Kurban pun gak akan sampai pada Allah darahnya ataupun dagingnya. Yanaluhut taqwa minkum. Tetapi yang akan sampai adalah ketakwaannya. Wallahu ta'ala ala bissawab. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.